Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dengan baca suratul Fatihah. Untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, semoga dengan barokah Fatihah yang kita baca untuk mereka, Allah mengijabah doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila walidayna wa asatidhana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sepindah malih niki ditujuaken dumateng almarhum Bapak Bambang Adi Nugroho yang niki tahlil 7 harinya mangken nggih. Jadi kita ngawasi singkat mangken terus ditutup lawan tahlil. Semoga beliau almarhum Bapak Bambang Adi Nugroho diterima oleh Allah semua amal solehnya, diampuni oleh Allah kekhilafan dan dosa-dosanya. Semoga keluarga yang ditinggalkan, putra-putrinya, keturunannya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh, yang akan senantiasa mendoakan beliau. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain. Wa ila abdikal fakiri la rahmatika wa maghfiratika almarhum Bapak Bambang Adi Nugroho. Ighfir lahu dunubahu wa taqabbal jami'a hasanatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kita lanjutaken makalah ingkang nomor 3. Dawuhe Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ngapunten slide dereng dadi. Kalau inten pun juga lho kok dereng dadi. Tapi mboten apa sampun teks azine wonten. Qala Umaru radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dawuh ngeten. Jadi dalam kitab niki mengutip pertama mesti hadis Nabi, kemudian makolanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, baru makola ulama yang lain kalau urutannya dalam kitab ini. Nah, ini makolanya Sayyidina Umar. Asyratun la tasluhu bi ghairi asyratin.
10 perkara ini, ada 10 perkara la yasluhu la tasluhu bi ghairi asyratin, yang tidak membawa kebaikan tanpa 10 perkara yang lain. Jadi 10 hal ini kalau tidak disertai 10 yang berikutnya ini tidak ada manfaatnya. Asyratun la tasluhu bi ghairi asyratin. Ada 10 perkara yang tidak akan membawa kebaikan tanpa 10 perkara yang lain. Nopo niku? Yang pertama yaitu la yasluhul aqlu. Tidak akan membawa kebaikan apa al-aqlu, kecerdasan. Akal yang cerdas. Orang punya kecerdasan akal, pinter, otaknya nih encer, tapi tidak akan ada manfaatnya ketika tidak disertai dengan sifat berikutnya. Napa niku? La yasluhul aqlu bi ghairi waroin. Tidak akan membawa kebaikan akal yang cerdas tanpa disertai dengan sifat warok, kehati-hatian, sembrono. Pinter ya pinter, tapi nopo bahasa ini kebablasan, nah, gak hati-hati. Jadi pinter tapi ndak ngerti rambu-rambu sampean, saking pinter kabeh wong salah. Kalau ndak sesuai dengan logikanya dia salah kabeh, kebablasan. Maka kecerdasan yang seperti itu ndak membawa manfaat. Kenapa? Tambah pinter tambah kayak musuhe. Kenapa? Mestinya orang semakin pandai itu semakin berhati-hati. Jadi semakin tepat apa yang diucapkan. Maka kecerdasan saja tidak akan membawa kebaikan tanpa disertai dengan sifat warok, kehati-hatian. Walal fadla bi ghairi ilmin. Yang kedua, tidak ada kebaikan, tidak ada keutamaan. Tidak ada keutamaan atau kemuliaan gitu ya. Walal fadla, dan tidak ada keutamaan bi ghairi ilmin, tanpa disertai ilmu. Tidak akan ada kebaikan, kemuliaan yang tidak disertai dengan ilmu. Jadi makolanya sahabat itu pasti berdasarkan yang disampaikan oleh Nabi. Misalnya makalah Sayyidina Umar yang pertama tadi, kecerdasan itu tidak akan ada manfaatnya, kebaikannya kalau tidak ada sifat hati-hati. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, al-aqlu nurun fil qalbi. Akal itu merupakan cahaya di dalam hati. Yufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang dengan cahaya itu maka akan bisa membedakan antara yang hak, yang benar, dan yang batil, dan yang salah. Jadi seharusnya orang yang berakal, sehat, cerdas lagi itu ya, itu hatinya semakin terang, sehingga yang diucapkan tidak hanya rasional saja tapi sumber dari dalam hatinya. Karena hati inilah yang bisa membedakan nanti antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah.
Pun niku pertama. Kemudian yang kedua terkait makalan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tadi, walal fadla bi ghairi ilmin, tidak ada keutamaan tanpa ilmu. Rasulullah dawuh wonten setunggal riwayat hadis, afdalul a'mali al ilmu, sebaik-baiknya atau seutama-utamanya amal perbuatan itu adalah ilmu. Al ilmu billah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah. Innal ilma yang fa'uka, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bagimu. Ma'ahu qalilul amali wa kathiruhu, baik itu ketika sedikit amal atau amalnya banyak. Jadi amal perbuatan kita sedikit tapi disertai ilmu, atau banyak itu pasti bermanfaat. Tetapi sebaliknya, wa innal jahla, dan sesungguhnya kebodohan, tidak ada ilmu ya, la yang fa'uka, kebodohan itu tidak akan bermanfaat bagimu. Ma'ahu qalilul amal wala kasiruhu, baik itu amal yang sedikit atau banyak. Jadi orang melakukan pekerjaan, perbuatan, amal perbuatan sedikit atau banyak, tidak didasari ilmu, tidak ada manfaatnya. Sebaliknya amal sedikit tapi didasari ilmu itu bermanfaat, apalagi banyak. Contohnya apa misalnya orang beramal sedikit. Contoh dalam sebuah hadis ini, wonten tiyang niki bahkan istri Nabi zikir mulai setelah subuh sampai keluar matahari sampai waktu duha. Ini ya zikir, ibadah berzikir. Kemudian Nabi beliau bersabda gini, ada zikir yang kalau kamu ucapkan ini itu sebanding dengan zikirmu seharian penuh. Jadi ada 4 kalimat ini kalau kamu baca sama dengan tadi mulai gedu, mulai pagi sampai sore misalnya. Apa itu? Kemudian Nabi membacakan itu, subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, misalnya, jadi ada orang zikir banyak, kemudian ada orang amalnya sedikit tapi didasari, oh ini ada yang sebanding dengan bahkan lebih baik. Apa? Baca zikir ini yang diajarkan Nabi. Nah, itu nilainya lebih banyak. Sebaliknya orang yang tidak berilmu, tidak ada manfaatnya. Contoh, misalnya rajin semangat ibadah, tapi misalnya saking semangatnya sholat, misalnya sholat maghrib ulang lagi, balik sholat maghrib sampai 3 kali salaman, assalamualaikum, adek malik. Loh, kok balik ini? Balik berarti ganjarannya tambah akeh. Nah ini kan karena kebodohannya. Jadi sholat fardu ya 1 kali, untuk maghrib ya sekali. Kalau sholat sunnah boleh, sholat mutlak itu banyak kali enggak apa-apa. Atau misalnya saking semangatnya sampai sholat yang dilarang sholat justru ya. Makanya tadi wal jahlu wa innal jahla la yang fauka ma'ahu qalilul amal wala kathiruhu.
kebodohan itu tidak ada manfaatnya. Baik itu disertai amal sedikit, banyak pun sama. Maka ada hadis niku nggih jadi yang artinya, yang intinya bahwa Allah tidak akan menerima amal yang bi ghairi ilmin. Ada makola, ada kila, itu sebuah hadis. Bi ghairi ilmin ya'malu. Jadi tidak akan, innallaha la yaqbalu amal ya yaqbalul amala bi ghairi ilmin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima amal yang tidak didasari ilmu. Nah, contoh nih wow, sholat padahal saat itu dilarang sholat. Jadi ilmu itu pasti akan ada manfaatnya, baik sedikit amalnya tapi berilmu berarti lebih berkualitas dibandingkan banyak amal tapi tidak didasari ilmu. Setunggal malih. Yang berikutnya walal fauza bi ghairi khosyatin. Tidak ada kesuksesan, keberhasilan bi ghairi khosyatin, yang tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah. Walal fauza bi ghairi khosyatin, tidak ada manfaatnya orang meraih keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan ya, bi ghairi khosyatin, yang tidak menambah takutnya kepada Allah. Akhirnya kemudian bahkan lupa kalau kesuksesan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita semakin berhasil mengupayakan kok sukses berhasil, semakin dekat, semakin takut kepada Allah. Nah, ini walal fauza bi ghairi khosyatin, tidak ada kebaikan dari suatu keberhasilan, kesuksesan tanpa disertai rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya keberhasilan itu karena Allah yang menghendaki kita berhasil. Ketika Allah mencabut ya gagal. Walaupun sudah saya berhasil terus. Sudah 10 kali berhasil terus. Akhirnya lupa bahwa itu keberhasilannya karena anugerah dari Allah. Akhirnya dikasih gagal, wah langsung ini jeglek nih. Jadi banyak orang yang kemudian keberhasilannya itu tadi menyebabkan lupa kepada Allah. Maka kata Sayyidina Umar tadi, tidak ada manfaatnya keberhasilan tanpa disertai rasa takut kepada Allah. Semakin berhasil, semakin sukses, semakin takut, semakin mendekat kepada Allah sebagai ungkapan syukur bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makatan karena ini 10 hal, jadi ini kita sik pinten wau 3 nggih. Mugi-mugi wonten kenalan manfaatipun. Thank you.